loving can hurt. I wanna follow where she In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself. I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. When I see your face, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could. A little bit of love. I was getting kinda used to being so alone. Halo Sobat Unisg 9, perkenalkan kami perwakilan KKN Unisg 9 Desa Hadiwarno. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian melihat bagaimana proses pengolahan tahu dan kerupuk di Desa Hadiwarno. Yuk kita lihat proses pengolahannya. Pertama, kita akan menyaksikan proses pengolahan tahu dari awal hingga akhir di pabrik tahu milik Ibu Setiawati. Seperti yang kita lihat, ini adalah area tempat penampungan air yang akan digunakan dalam proses pengolahan tahu. Proses pengolahan tahu dimulai dari bahan utamanya yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai yang dipilih adalah kedelai terbaik yang diimpor dan dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas tahu yang akan dihasilkan. Setelah kedelai dipilih, langkah selanjutnya adalah mencuci kedelai hingga bersih, kemudian direndam selama 2 hingga 3 jam. Setelah proses perendaman selesai, kedelai yang sudah lunak kemudian digiling dengan mesin khusus hingga menjadi bubur halus. Setelah digiling, bubur kedelai kemudian dimasak dengan air dalam wajan besar sampai aroma harum kedelai mulai tercium. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk memisahkan ampasnya. Proses penyaringan ini dilakukan dengan menggunakan kain saring yang halus. Susu kedelai yang telah disaring kemudian dididihkan kembali. Pada tahapan ini, susu kedelai akan ditambahkan air jatuh, yaitu bahan yang akan membantu proses pengumbalan. Gumbalan-gumbalan ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang telah dialasi dengan kain khusus. Selain dibentuk menjadi cetakan, gumbalan-gumbalan ini juga dikemas dalam bentuk tahu buntel. Setelah itu, cetakan ditutup rapat dan diberikan tekanan untuk mengeluarkan sisa air. Lalu dibiarkan selama 30 menit untuk membentuk tahu yang padat. Setelah selesai dipres, tahu yang sudah jadi kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Tahu yang sudah dipotong ini kemudian direndam dalam air bersih untuk menjaga kelembutannya dan memastikan tahu tetap dalam keadaan yang segar. Dalam proses ini, setiap tahapan dikerjakan dengan teliti dan penuh dedikasi oleh para pengrajin tahu di Desa Hadiwarno. Dengan menjaga kualitas dan rasa yang otentik, para pengrajin tahu di desa ini berharap dapat terus melestarikan warisan kuliner yang berharga ini. Setelah kita menyaksikan proses pembuatan tahu yang penuh dengan dedikasi, sekarang saatnya kita beralih ke proses pembuatan kerupuk yang tak kalah menarik. Kerupuk adalah salah satu camilan favorit banyak orang di Indonesia yang dibuat dengan berbagai metode yang unik dan rasa yang khas. UMKM Aroma milik Ibu Masmi dikenal luas sebagai produsen kerupuk di wilayah Desa Hadiwarno. Di sini tersedia berbagai jenis kerupuk, mulai dari kerupuk wiro, rantai, mantu, hingga kemplang. Namun, UMKM ini lebih banyak memproduksi kerupuk Bandung yang menjadi andalan dan favorit banyak pelanggan. Sehari bisa dapetin berapa produksinya, Bu? 2 kintal. Niki biasanya kerupuknya disetor nambah pripun buat di pasaran? Yuk kita cari tahu bagaimana proses pembuatan kerupuk yang menarik ini berlangsung. Langkah pertama dalam pembuatan kerupuk adalah pemilihan bahan baku yang berkualitas. Mulai dari tepung tapioka, tepung pati, bumbu-bumbu pilihan, serta bahan tambahan lainnya yang memberikan rasa khas pada kerupuk. Setelah bahan-bahan dipilih, tahap berikutnya adalah pengadukan. Dalam proses ini, semua bahan tersebut dimasak hingga menjadi bubur. Setelah itu, adonan dicampur tepung tapioka sedikit dan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk selama 30 menit untuk membentuk adonan kerupuk menjadi kalis. Adonan yang sudah tercampur lalu ditempatkan dalam tabung pres untuk menekan,
dan membentuk adonannya jadi memanjang. Kemudian adonan keluar dari keran-keran khusus. Setelah terbentuk, kerupuk mentah ditempatkan dalam wadah khusus seperti jaring. Adonan yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam alat pengukus. Kerupuk disusun pada wadah penjemuran yang disebut eplek dan dikukus pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Setelah proses pengukusan selesai, adonan kerupuk harus didinginkan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah didinginkan, adonan kerupuk dipotong menjadi bentuk-bentuk kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan atau yang dikenal dengan istilah koplei. Kerupuk kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Biasanya, penjemuran ini dilakukan selama 1 hari di bawah terik matahari atau menggunakan oven jika cuaca kurang mendukung. Setelah proses penjemuran selesai, kerupuk siap untuk digoreng hingga berwarna keemasan dan kemudian diangkat untuk didinginkan. Tahap terakhir adalah pengepakan dan penyimpanan. Kerupuk yang sudah digoreng dan didinginkan dikemas dengan hati-hati untuk menjaga kesegarannya. Dan itulah proses pembuatan kerupuk Bandung dari bahan baku hingga produk akhir yang siap dinikmati.